Oke, Assalamualaikum. Hai, kami dari kelompok 4. Melihat kebutuhan kayu yang memiliki keawetan tinggi saat ini semakin meningkat, persediaan kayu yang awet dalam waktu yang mendatang dikhawatirkan tidak akan memenuhi kebutuhan lagi. Oleh karena itu, penghematan pemakaian kayu serta penggunaan kayu-kayu dengan kelas awet rendah merupakan alternatif yang dapat dilakukan. Untuk pengawetan kayu kelas awet rendah tersebut dibutuhkan bahan pengawetnya. Bahan pengawet kayu adalah senyawa kimia yang diberikan terhadap kayu sehingga menjadi tahan terhadap berbagai serangan cendawan, serangga, dan organisme perusak kayu lainnya. Bahan pengawet kayu dapat kita buat dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti daun jeruk. Nah, di video kali ini, kami akan menjelaskan prosedur praktikum pembuatan ekstrak awet kayu dengan ekstrak daun jeruk manis. Untuk membuat ekstrak daun jeruk, pertama-tama tentunya kita menyiapkan terlebih dahulu daun jeruknya sebanyak 2 kg. Kemudian dijemur hingga kering udara, setelah itu baru kita potong kecil-kecil atau dicacah hingga halus. Setelah itu dijemur lagi hingga benar-benar kering. Lalu buat wadah dari aluminium foil. Setelah itu, ambil 5 gram daun jeruk manis, masukkan ke dalam wadah kertas, barulah di oven selama 3 hari. Setelah 3 hari, keluarkan daun jeruk tersebut, lalu masukkan ke desikator, diamkan selama 15 menit, dan timbang kurang lebih 2 gram menggunakan timbangan analitik. Setelah itu, masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Lalu biarkan 24 jam, masukkan lagi ke desikator untuk pengkondisian, lalu timbang dan catat beratnya. Kemudian masukkan lagi ke dalam oven, dan seterusnya hingga konstan. Kemudian timbang daun jeruk sebanyak kurang lebih 200 gram menggunakan timbangan analitik. Setelah itu, masukkan ke dalam botol regen, baru masukkan etanol secara bertahap. Pertama menggunakan 200 ml etanol, kemudian lihat apakah daun sudah terendam atau belum. Jika belum terendam, tambahkan lagi 200 ml, dan seterusnya hingga seluruh daun jeruk tenggelam. Setelah itu, botol regen digoyang atau dikocok selama 2 jam tanpa berhenti. Lalu setelah 2 jam, tuang ekstrak ke dalam gelas ukur, endapkan, barulah siapkan Erlenmeyer, corong, batang pengaduk, dan kertas saring. Setelah itu, saring hasil ekstrak daun jeruk hingga semuanya tersaring. Kemudian, masukkan lagi etanol 800 ml dan lakukan lagi hingga ekstrak daun jeruknya cukup untuk pengujian rayap. Setelah disaring, kemudian hasil saringan tadi disiapkan ke dalam mangkok, lalu disimpan ke dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius hingga kering. Kemudian, tambahkan lagi ekstrak daun jeruknya, lalu di oven kembali. Lakukan begitu seterusnya hingga ekstrak daunnya mencukupi. Setelah hasil ekstrak daun jeruk manis kering, salin ke dalam wadah penyimpanan, lalu ditutup dengan aluminium foil, kemudian disimpan hasil ekstrak daun jeruk ke dalam penyimpanan yang khusus. Setelah kita berhasil membuat ekstrak daun jeruk, selanjutnya kita akan menguji ekstrak ini dengan pengujian rayap. Untuk pengujian rayap, tentunya kita harus mencari rayapnya terlebih dahulu. Rayap yang kita gunakan saat ini adalah rayap tanah. Setelah kita menemukan rayap tanah, lalu ambil dan masukkan ke dalam ember. Masukkan beserta kayunya. Kemudian, tutup ember tersebut dengan kain yang berwarna hitam. Selanjutnya, bawa ke dalam lab, lalu kondisikan rayap di dalam lab. Setelah rayap dikondisikan sekitar 1 minggu, sesekali dicek apakah rayap masih baik atau sudah terserang semut. Selanjutnya, kita akan membuat kertas ujinya. Ambil kertas selulosa dan kertas saringan, lalu potong sesuai lingkaran. Setelah dipotong, lalu beri kode menggunakan pensil sesuai keinginan kelompok. Lalu oven kertas selulosa dan petri dish selama 15 menit. Kemudian, masukkan ke dalam desikator untuk mengkondisikan suhu. Kemudian, timbang dan catat hasilnya. Setelah semuanya ditimbang, biarkan kertas selulosa tadi dalam desikator. Kemudian,
Ambil petri dish yang telah di oven tadi, lalu masukkan ke dalam timbangan analitik. Setelah itu, ambil ekstrak daun jeruk yang telah disiapkan, kemudian ambil menggunakan sendok, lalu timbang sebanyak 0,04 gram dan larutkan dengan etanol. Selanjutnya masukkan kertas selulosa ke dalam larutan ekstrak satu persatu dan sisihkan satu kertas selulosa sebagai kontrol. Lalu tekan-tekan kertas selulosa agar ekstrak daun jeruknya dapat menyerap ke dalam kertas selulosa. Lalu diamkan selama 15 menit. Kemudian tiriskan kertas selulosa tadi lalu simpan di dalam oven atau tempat yang steril. Setelah itu, siapkan pasir sebanyak 500 gram, kemudian cuci dan oven. Setelah di oven, lalu keluarkan dan dinginkan, barulah ditimbang. Kemudian, siapkan cup-cup, lalu masukkan cup tadi ke dalam timbangan analitik. Lalu restart. Barulah timbang pasir tadi sebanyak 10 gram, dan lakukan sampai semua cup terisi. Lalu lubangi tutup-tutup cup tadi menggunakan jarum pentul. Fungsi melubangi tutup cup ini agar rayap bisa mendapatkan udara. Kemudian, siram pasir menggunakan jarum suntik sebanyak 2 mili. Basahkan secara merata lalu masukkan saringan yang telah dipotong bersama dengan kertas selulosa tadi. Barulah siapkan rayap yang telah dikondisikan selama 1 minggu tadi. Siapkan bulu ayam dan mangkok. Kemudian ambil 50 rayap yang terdiri dari 5 prajurit dan 45 pekerja menggunakan bulu ayam tadi. Lalu masukkan rayap ke dalam cup yang telah disiapkan. Lalu begitu seterusnya hingga cup-cup terisi semuanya. Siapkan baskom besar, lalu ambil kapas secukupnya, lalu masukkan ke dalam baskom tadi. Kemudian baskom yang telah diberi kapas, masukkan air secukupnya sampai kapas tergenang. Lalu buat parit pada bagian tepi baskom agar semut tak dapat memasuki baskom tersebut. Kemudian barulah diatur cup-cup tadi ke dalam baskom. Kemudian tutup menggunakan kain hitam yang telah disiapkan. Kemudian simpan baskom yang berisi rayap di tempat yang gelap. Lakukan pengecekan berkala 2 hari sekali. Cek apakah ada yang mati atau pasirnya kering. Jika rayap mati, ambil dan catat berapa banyak rayap yang mati. Lalu jika pasirnya mulai kering, tambahkan lagi 2 mili air menggunakan jarum suntik. Lakukan seterusnya hingga hari ke-21. Selanjutnya, kita akan menguji ekstrak daun jeruk dengan uji jamur. Tapi over here in Asia, China has imposed a partial lockdown on some new regions after some COVID-19 infections sprouted in the country's northeast. For the first time in 3 months, there will be 19,000 people under the same roof in the United States. The Victorian government has backflipped on plans to ease coronavirus restrictions after a recent spike in COVID-19 cases. Yes, got some news here from Apple that it's going to temporarily close some stores again here, Scott, due to COVID-19 spike. Tiap hari ada kenaikan sampai 1000-an. Situasi ini sebetulnya menimbulkan banyak masyarakat khawatir. Sampai kapan kemudian COVID-19 ini akan berakhir? Menjadi 45.029 orang. Kalau kita perhatikan distribusinya, maka beberapa provinsi menunjukkan angka yang masih cukup tinggi. Di antaranya adalah Jawa Timur, hari ini melaporkan 394. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. ya, karena pandemi COVID-19, semua aktivitas di kampus ditiadakan, termasuk praktikum ini. Ya, kami berharap pandemi ini cepat selesai agar semua aktivitas kampus bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, sekian dari kami.
Terima kasih sudah menonton dan stay healthy.